Shalom, perkenalkan saya Archimedes Yohanes dengan NPM 12122201230005. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul jenis-jenis dan fungsi alat berat. Jenis-jenis alat berat di sini ada 3. Yang pertama backhoe, yang kedua dragline, dan yang ketiga loader. Pengertian backhoe. Backhoe merupakan suatu alat berat yang terdiri dari susunan hoe atau penggeruk di belakang sebagai loader dan bucket depan sebagai sekop. Backhoe digunakan untuk melakukan penggalian menggunakan cangkul dan bucket di bagian belakang alat berat untuk melakukan tugas seperti pembongkaran dan pengangkatan material. Fungsi backhoe. Yang pertama itu pekerjaan untuk penggalian. Backhoe sangat efektif untuk tugas penggalian seperti menggali lubang, parit, dan pondasi. Yang kedua, pemuatan material. Loader di bagian depan memungkinkan backhoe untuk memuat dan mengangkut material dengan mudah. Yang ketiga, meratakan dan membentuk. Bagian belakang backhoe yang terdiri dari lengan atau boom dan tangki atau stick dapat digunakan untuk meratakan dan membentuk area yang telah digali. Yang keempat, fleksibilitas. Keunggulan backhoe adalah kemampuannya untuk melakukan berbagai tugas dengan satu alat. Yang terakhir, pemuatan. Jika backhoe dilengkapi dengan attachment loader di bagian depan, mesin ini dapat digunakan untuk memuat material ke dalam truk atau wadah lainnya. Selanjutnya, dragline. Pengertian dragline. Dragline adalah alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material dalam jumlah besar, seperti di pertambangan terbuka atau konstruksi sipil. Alat ini terdiri dari bucket yang diangkat dan ditarik oleh kabel, memungkinkan penggalian dan pemindahan material dengan efisien tinggi. Fungsi dragline. Yang pertama, penggalian dan pemadatan material. Dragline menggunakan ember besar yang diikat dengan kabel untuk menggali dan mengangkat material dari permukaan bumi. Yang kedua, pertambangan terbuka. Dragline sangat berguna dalam operasi pertambangan terbuka, di mana lapisan atas tanah atau batuan perlu dihilangkan untuk mengakses biji. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi. Dragline dapat digunakan untuk konstruksi jalan dan pelabuhan, pengerukan kolam dan kanal, serta pemasangan tiang pancang. Berikutnya, penggalian di bawah air. Dragline dapat digunakan untuk menggali di bawah air, seperti di sungai, danau, atau kolam, karena jangkauan embernya yang luas. Pembersihan sungai. Selain untuk menggali dan memindahkan material, dragline juga dapat digunakan untuk membersihkan sungai dengan menggunakan ditch cleaning bucket yang dapat mengangkat endapan lumpur dan kotoran. Selanjutnya, fleksibilitas. Dragline excavator menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan. Dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi mulai dari pembangunan jalan hingga reklamasi lahan dan penggalian dalam. Yang terakhir, efisiensi. Dragline menawarkan biaya material per ton terendah, menggunakan daya yang lebih kecil, dan mengeluarkan lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan metode pemindahan lapisan atas tanah lainnya. Selanjutnya, loader. Pengertian loader. Loader adalah jenis alat berat yang dirancang khusus untuk memuat material seperti tanah, kerikil, batu, atau bahan konstruksi lainnya ke dalam truk atau tempat penyimpanan lainnya. Loader umumnya dilengkapi dengan bucket besar yang digunakan untuk mengangkat material.
Fungsi loader yang pertama itu memuat material. Loader digunakan untuk memuat material seperti tanah, batu, pasir, dan puing ke dalam truk, wadah, atau alat pengangkut lainnya. Yang kedua, mengangkut material. Loader dapat memindahkan material dalam jumlah besar dengan cepat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga, pembersihan dan penggalian. Loader dapat digunakan untuk membersihkan area, menggali tanah, atau membersihkan puing. Yang keempat, land clearing. Loader digunakan untuk membersihkan area vegetasi dan kotoran sebelum memulai proyek konstruksi. Yang kelima, penggerukan. Loader dapat digunakan untuk menggali material meskipun tidak seefisien ekskavator. Dan yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan. Loader dapat digunakan untuk meratakan permukaan tanah, mengisi lubang, atau menyiapkan bahan material untuk konstruksi. Di bagian depan backhoe ini dilengkapi dengan bucket untuk mengangkut dan memindahkan material seperti tanah, pasir, kerikil, atau bahan konstruksi lainnya. Dan yang di belakang ini memiliki lengan panjang dengan bucket ember yang digunakan untuk menggali dan mengangkat material dari dalam tanah. Selanjutnya, drag line. Drag line merupakan peralatan besar dan kuat dengan kabel untuk menggali, memuat, dan memindahkan material dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah loader. Bagian depan loader di sini berfungsi sebagai pemuat material seperti tanah, pasir, kerikil, batu, atau bahan lainnya yang kemudian dimasukkan ke dalam truk. Berikutnya jenis-jenis alat berat. Di sini ada 3. Yang pertama, pneumatic tired rollers. Yang kedua, tandem rollers. Dan yang ketiga, vibration rollers. Pengertian pneumatic tired rollers. Pneumatic tired rollers atau PTR adalah alat berat yang menggunakan ban karet atau biasa disebut pneumatik untuk memadatkan tanah atau material lain. Alat ini memiliki roda-roda karet yang dipasang di depan dan di belakang dengan susunan yang memungkinkan pemadatan secara merata di seluruh permukaan. Fungsi dari PTR. Yang pertama, pemadatan lapisan tanah. PTR sangat cocok untuk memadatkan lapisan jalan aspal seperti lapisan dasar, lapisan penutup, dan permukaan jalan. Yang kedua, pemadatan tanah dasar. PTR juga dapat digunakan untuk memadatkan tanah dasar sebelum lapisan jalan dibangun, serta campuran tanah dengan kapur atau semen. Yang ketiga, penggunaan roda ban. PTR menggunakan roda ban karet untuk memadatkan material. Dan yang terakhir, aplikasi. PTR biasanya digunakan dalam proyek konstruksi jalan raya, jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya yang membutuhkan pemadatan lapisan jalan yang kuat dan tahan lama. Berikutnya adalah tandem rollers. Tandem rollers adalah jenis alat berat ataupun mesin konstruksi yang digunakan untuk memadatkan dan meratakan permukaan tanah. Tandem rollers dilengkapi dengan roda baja yang terdapat pada bagian depan sebagai guide dan yang di belakang itu sebagai drive. Fungsi tandem rollers yang pertama adalah pemadatan. Tandem rollers memadatkan material dengan komutasi berat dan getaran dari drum. Yang kedua, perbaikan jalan.
Tandem rollers digunakan dalam berbagai proyek konstruksi jalan, mulai dari pembangunan jalan baru hingga perbaikan jalan yang sudah ada. Yang ketiga, peningkatan kekuatan. Pemadatan yang dilakukan oleh tandem rollers membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan permukaan jalan. Yang keempat, efisiensi. Tandem roller dianggap lebih efisien daripada alat berat pemadat lainnya. Yang terakhir, aplikasi. Tandem roller digunakan dalam berbagai jenis proyek, termasuk konstruksi jalan, landasan pacu bandara, dan pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya, vibration rollers. Vibration rollers adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, aspal atau material lain dalam proyek konstruksi. Alat ini berfungsi dengan menghasilkan getaran untuk mendorong partikel tanah atau material lainnya agar lebih rapat dan padat. Fungsi dari vibration rollers adalah yang pertama itu memadatkan tanah. Vibration rollers sangat penting dalam proyek konstruksi untuk memastikan stabilitas dan kekuatan tanah, terutama untuk fondasi jalan dan bangunan lainnya. Yang kedua, memadatkan material konstruksi. Selain tanah, vibration rollers juga dapat digunakan untuk memadatkan aspal, beton, dan material lain yang digunakan dalam konstruksi. Yang ketiga, mempercepat proses konstruksi. Penggunaan vibration roller dapat mempercepat proses pemadatan tanah dan material sehingga mempercepat penyelesaian proyek. Yang terakhir, memastikan kualitas pemadatan. Getaran yang dihasilkan oleh vibration roller ini memberikan tekanan yang merata dan konsisten, sehingga memastikan kualitas pemadatan yang optimal. Alat ini menggunakan bahan pneumatik dengan roda karet di bagian depan dan di belakang. Roda-roda ini berfungsi sebagai pemadatan dan pengalus permukaan jalan saat proses pengaspalan. Ini adalah tandem rollers, memiliki dua roda dari baja di bagian depan dan di belakang. Roda-roda ini berfungsi sebagai pemadatan tanah saat proses pengaspalan. Yang terakhir, vibration rollers. Vibration rollers juga memiliki roda baja di bagian depan yang berfungsi untuk meratakan dan memadatkan material. Biasanya digunakan saat pekerjaan pengaspalan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Shalom.